Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Anggraini. Saya dari kelas FH 3G dengan NIM 2020 10 11 03 11 419. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi. Di era globalisasi yang serba online saat ini, seseorang dipaksa agar selalu beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi, dan e-wallet adalah salah satunya. Pada dasarnya, e-wallet ini adalah dompet digital yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran. Tidak lain adalah banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Secara umum, e-wallet adalah suatu sistem yang berkembang atau dibuat untuk bisa memudahkan setiap penggunanya agar dapat melakukan transaksi secara online. Terlepas dari adanya pro kontra terkait penggunaan teknologi yang satu ini, kehadiran e-wallet ini mampu memberikan efek yang positif untuk memudahkan transaksi di kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, e-wallet ini apa sih? E-wallet adalah salah satu layanan elektronik yang berfungsi untuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu maupun aplikasi pada gadget. E-wallet sendiri mulai berkembang pesat seiring berjalannya waktu di negara Indonesia. Bahkan belakangan ini, pemerintahan turut menerbitkan peraturan yang mengatur legalitas dengan transaksi dengan menggunakan uang elektronik agar dapat mempermudah untuk melakukan proses adaptasi teknologi di zaman digital ini. Beberapa dompet digital yang sangat terkenal dan berkembang pesat di Indonesia antara lain adalah GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan lain sebagainya. Dalam smartphone seseorang, tidak jarang lagi banyak yang menyimpan dan menggunakan e-wallet, karena salah satu keuntungan menggunakan e-wallet ini adalah kita dapat menerima banyak promo yang selalu update dengan adanya cashback. Ya, seperti namanya, e-wallet atau dompet digital ini berguna untuk menyimpan uang yang digunakan untuk transaksi secara online maupun offline dengan cara menggunakan kode QR. Mengapa sih penggunaan e-wallet ini dapat mempermudah melakukan pembayaran atau transaksi di kalangan masyarakat? Nah, kita membahas keuntungan membayar e-wallet terlebih dahulu. Ya, pada dasarnya hal ini cukup sederhana dan mudah dalam sistem transaksi menggunakan aplikasi. Caranya dengan memiliki akun, kemudian melakukan top up atau pengisian saldo agar dapat melakukan pembayaran di tempat. E-wallet ini juga memungkinkan penggunanya yang telah mendaftar untuk melakukan pembayaran secara online dengan aman dan nyaman. Dengan kemudahan yang telah diberikan e-wallet ini, tentu banyak manfaat juga yang perlu kita ketahui. Pada tahun 2014, Bank Indonesia mengangkat Gerakan Nasional Non-Tunai atau JNNT yang bertujuan agar masyarakat ini semakin mengenali transaksi non-tunai. Ketika seseorang menggunakan e-wallet, maka orang tersebut bisa menyimpan beberapa uang yang nantinya bisa dipakai untuk melakukan transaksi online secara offline maupun online dengan menggunakan smartphone yang mereka punya. Nah, fungsi dompet digital ini sangat mirip dengan kartu kredit atau kartu debit yang biasa digunakan untuk membayar di suatu restoran, tiket pesawat atau tiket kereta, belanja atau transaksi yang lainnya. Ya, e-wallet ini biasanya dikeluarkan oleh perbankan seperti BCA, Mandiri, BNI, dan bank-bank lainnya. Kemudian e-wallet ini mereka pastinya telah menyediakan sebuah sistem keamanan dan yang berupa kontrol atau user pengguna. Ya, pengguna e-wallet ini tidak perlu khawatir karena sudah dijamin aman dengan menggunakan verifikasi dari setiap pembayaran yang dilakukan. Selain praktis dan nyaman, transaksi non-tunai ini juga dapat mempermudah dan mengatur keuangan dan dapat mengetahui banyaknya pengeluaran kita setiap harinya dengan adanya histori pengeluaran yang telah terdapat pada smartphone yang kita pakai. Tentunya selain memiliki kelebihan, e-wallet juga memiliki kekurangan. Di antara lain kayak seperti penggunaannya yang harus memakai smartphone yang mendukung, kemudian sinyal yang mendukung juga, kemudian juga kuota yang mendukung. Di samping itu juga banyak orang-orang yang masih
gaptek terhadap teknologi, itu yang mempersulit mereka untuk melakukan transaksi-transaksi di tempat-tempat yang sudah menggunakan e-wallet. Seperti di stasiun yang sekarang banyak yang menggunakan e-wallet sebagai pembelian karcis untuk setiap kita bertransaksi. Banyak kaum yang sudah berumur yang tidak memiliki smartphone yang memadai, mereka kesusahan untuk memesan tiket kereta api atau lain sebagainya, seperti itu. Kemudian apa sih undang-undang yang mengatur yang terkait dengan e-wallet atau dompet elektronik ini? Electronic wallet ini menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 PBI 2016 tahun 2016 tentang transaksi penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung data untuk melakukan pembayaran. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi. Bisa disimpulkan bahwa e-wallet ini adalah salah satu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran yang antara lainnya adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik di smartphone, menampung dana dan juga melakukan pembayaran. Perlu diketahui bahwa e-wallet ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Jadi, untuk setiap merchant atau bisnis yang menyediakan pembayaran menggunakan e-wallet, lebih bijaklah dalam menggunakan dan usahakan untuk mencatat setiap transaksi yang sudah terjadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.